Yahudi itu reseh-reseh, bikin suasana tidak kondusif. Memang pola pikirnya orang Yahudi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Ahli genetika, ahli DNA mengatakan bahwa Bani Pahlawi itu haplogrupnya itu G, dan haplogrup G itu seumpama diurai, dijelaskan, itu golongan Yahudi Askenazi Al-Hajari. Karena ada bukti Bani Pahlawi yang luar negeri itu banyak yang tes DNA dan haplogrupnya itu G. Nah, kalau kemarin kami sudah mengunggah tentang tipikal orang-orang Yahudi dari kacamata Al-Quran ya. Dan orang Yahudi itu reseh-reseh, bikin suasana tidak kondusif. Memang pola pikirnya orang Yahudi seperti itu, membuat kerusakan di muka bumi. Kami seperti ini dituduh pembenci, mengkritisi, dituduh pembenci. Apa sulit membedakan pengkritik dan pembenci? Kan tidak sulit, toh. Gampang toh. Tapi mereka tidak mau tahu, pembenci, itu aja. Membelokkan sejarah bangsa dan negara, mengganti nama-nama tokoh sejarah. Ini kejahatan ini. Ini kejahatan. Dan Yahudi itu orangnya serakah-serakah. Nah, ini ada berita ya, perjalanan bangsa Yahudi secara historis selama 1000 tahun yang lalu. Makanya kita harus belajar sejarah, karena sejarah itu akan terulang lagi, menjadi iktibar buat kita semua. Iktibar kehati-hatian tentunya. Nah, ini kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian sejarah singkat yang berkaitan dengan hubungan masyarakat Eropa dengan Yahudi selama 1000 tahun yang lalu. 1080 bangsa Yahudi diusir dari Prancis. Nah, ini fakta. Jadi sekitar tahun 1080-an bangsa Yahudi diusir dari Prancis. Kenapa diusir? Ya karena itu yang masalah. Terus 1098 diusir dari Republik Ceko. Tuh.
Terus 1113 diusir dari Kievan Rus Vladimir Manomak. 1113 pembantaian orang Yahudi di Kiev, dibantai malah ini. Terus 1147 diusir dari Prancis lagi. Nah, kalau 1080 pernah diusir, nah ini 1147 diusir dari Prancis. Terus 1171 diusir dari Italia. 1188 diusir dari Inggris. Terus 1198 diusir dari Inggris juga. 1290 juga diusir dari Inggris. 1298 diusir dari Swiss. 100 orang Yahudi dieksekusi dengan cara digantung. Tuh. 1306 diusir dari Prancis, 3000 dibakar hidup-hidup. Saking jengkelnya ini kan, orang Prancis. Terus 1360 diusir dari Hungaria. 1391 diusir dari Spanyol, 30.000 dieksekusi, 5.000 dibakar hidup-hidup. Tuh. Terus 1394 diusir dari Prancis lagi. 1407 diusir dari Polandia. 1492 diusir dari Spanyol. Undang-undang yang melarang orang Yahudi memasuki negara itu selamanya. 1492 diusir dari Sisilia. 1495 diusir dari Lituania dan Kiev. 1496 diusir dari Portugal. Terus 1510 diusir dari Inggris. 1516 diusir dari Portugal. 1516 undang-undang di Sisilia mengizinkan orang Yahudi hanya tinggal di ghetto. 1541 diusir dari Austria. Terus 1555 diusir dari Portugal. 1555 sebuah undang-undang dikeluarkan di Roma yang mengizinkan orang Yahudi untuk tinggal di ghetto saja. 1567 diusir dari Italia. 1570 diusir dari Jerman. Brandenburg. 1580 diusir dari Novgorod, Ivan yang mengerikan. 1592 diusir dari Prancis. 1616 diusir dari Swiss. 1629 diusir dari Spanyol dan Portugal. Philip IV. 1634 diusir dari Swiss. 1655 diusir dari Swiss. 1660 diusir dari Kiev. 1701 diusir total dari Swiss, The Great Philip V. 1806 ultimatum Napoleon. 1828 diusir dari Kiev. 1933 diusir dari Jerman dan genosida.
Rangkaian sejarah singkat ini berkaitan dengan hubungan masyarakat Eropa dengan orang-orang Yahudi selama 1000 tahun terakhir. Dan Anda perhatikan di dalamnya bahwa tidak semua orang di Eropa yang bisa menerima kehadiran kaum Zionis. Karena di setiap tempat mereka berada selalu berbuat kerusakan. Kecuali masyarakat Islam Palestina yang mau menerima mereka. Itulah sebabnya sebagian negara Eropa masih mau membantu mereka. Karena apa? Karena khawatir kalau Zionis Israel itu kalah, maka mereka akan kembali mengembara dan eksodus ke Eropa. Sedangkan mereka tahu betul akan sifat dan karakter Yahudi. Pada tanggal 14 Mei 1948, negara Zionis Israel didirikan dengan dukungan penuh negara-negara yang telah mengusir mereka, khususnya Inggris. Nah, di tanah Muslim Palestina, air susu dibalas dengan air tuba. Sejarah kelam Zionis Yahudi ini agar jangan ada lagi umat yang tertipu dengan berbagai propaganda kaum Zionis Yahudi ini beserta para antek-anteknya. Tuh. Kan ngeri kalau kita bercerita sejarah Yahudi, ngeri. Karena yaitu mereka itu selalu bikin rusuh, selalu bikin onar, selalu bikin kerusakan. Ya ada kemiripan, seumpama Bani Pahlawi itu haplogrupnya itu mengarah ke Yahudi, Zionis itu. Karena ya merubah sejarah nama-nama tokoh ini kan ngeri ini. Indonesia ini generasi yang akan datang kalau tidak diluruskan ya akan memakan sejarah bohong buatan mereka kan gitu. Ya tujuannya ya untuk mengakuisi biar ada bukti otentik bahwa ini adalah mbah kami loh. Tanah ini tanah yang dijanjikan kakek nenek moyang kami loh. Kan gampang loh, sesederhana itu. Makanya hari ini kita harus bangkit bahu-membahu untuk menyelamatkan negeri kita dari pembelokan sejarah bangsa dan bernegara kita, perubahan nama-nama tokoh yang berpengaruh untuk peradaban bangsa dan bernegara dan berislam kita tentunya kan gitu, tokoh-tokoh Islam. Ini harus kita jaga. Jangan sampai dipalawisasikan. Masa semua yang menjadi bin Yahya kan lucu itu. Ini maksudnya apa kan gitu dah. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Kalau kita biarkan habis Indonesia itu bisa diklaim punyanya mereka, ngeri loh. Terus kita mau tinggal di mana? Padahal kita adalah yang punya negeri ini, kan gitu. Yang diamanai Allah untuk tinggal di negeri ini dari kakek nenek moyang kita tempo dulu. Terima kasih. Semoga Indonesia tetap aman, tetap jaya, tetap sejahtera, bisa terlepas dari belenggu-belenggu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan cucu Nabi. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.